Nimbang dinamo Ustaz, nimbang masjid Ustaz, jadi botol-botol gas, jadi rumput dan jadi rumput ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan BIS 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya adalah Lakades PDI selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 1 Gaya Baru Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan BIS 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran guna memenuhi uji kinerja di PPG Pendidikan Agama Islam di kelas 5 dengan materi senangnya berteman. Berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Baik. Ya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian anak sekalian, kita untuk bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kesehatan hingga kita menuntut ilmu di sekolah ini. Jadi saya tanyakan, siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua? Ya. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang pimpin doa? Siapa? Lajupi. Silakan Lajupi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita setiap memulai pelajaran kita harus berdoa supaya apa yang kita dapat hari ini kemudian kita amalkan dan menjadi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, untuk menambah literasi nasionalisme kita harus menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia. Ya, siapa yang biasa dirjen? Ya, Rasmi. Ya, silakan berdiri. Kita sama-sama menyanyikan
nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi payung hidupku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Ya, terima kasih para Sumiati telah mengandung teman-temannya untuk kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Kemudian untuk menambah literasi religius, maka kita harus membaca surah-surah pendek. Hari ini kita baca surah Al-Fil. Ya, kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan dibuka bukunya, buka pulpennya, buka alat tulisnya, ya. Sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Hari ini kita akan pelajari bab 8, yaitu senangnya berteman. Dalam bab ini yang kita capai terhadap tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Dan ketiga, menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Untuk memperdalam keilmuan kita, bagaimana materi senangnya berteman ini, baiklah kita akan nonton video animasi tentang materi senangnya berteman. Silakan menyaksikan. Sahabat soleh, mengapa kita harus tetap berteman dengan orang yang berbeda agama? Islam hadir sebagai rahmat untuk seluruh alam, tidak terkecuali bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam atau non-muslim. Islam membawa kedamaian bagi seluruh umat beragama. Umat manusia memiliki teladan mulia, yaitu Rasulullah SAW. Untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari materi kali ini. Senangnya berteman. Indonesia terdiri dari beragam agama. Keragaman tersebut tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah, namun menjadikannya bersatu. Bangsa Indonesia hidup rukun dan harmonis karena rasa persaudaraan yang kuat sebagai satu bangsa.
Persaudaraan inilah yang disebut dengan ukhuwah. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ukhuwah terbagi atas 3 macam. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Dimanapun berada, seseorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk agama Islam. Ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Watoniyah merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa. Seperti halnya kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda, tetapi kita tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa Indonesia. Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Insaniyah yaitu persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah. Tidak melihat seseorang karena agamanya, sukunya, bangsanya, dan golongannya, tetapi sebagai umat manusia. Suatu bangsa dengan keanekaragaman suku, agama, dan budaya seperti Indonesia, maka ukhuwah watoniyah bisa menjadi jalan pemersatu. Ukhuwah watoniyah memiliki peranan besar dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan ini dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat ini Allah menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Namun perbedaan itu tidak untuk saling bermusuhan, tetapi agar kita saling mengenal. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Maka sikap saling menghargai dalam perbedaan harus terus dijaga agar tercipta hidup rukun dan harmonis. Berteman tanpa membedakan agama. Apakah kalian senang memiliki banyak teman? Bagaimana perasaan kalian berteman dengan orang yang berbeda agama? Tentu kalian tidak membeda-bedakan teman. Rasulullah mengajarkan teladan sikap yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah kisah Rasulullah dengan penulis budi buta. Teman, ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta tadi. Yang pertama, tolong-menolong kepada siapa saja. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan jika kita berteman tanpa membedakan agama. Menciptakan perdamaian, mempererat tali persaudaraan, dicintai oleh Allah, disukai banyak orang, menjadikan pribadi rendah hati. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum. Ya, itu tadi materi yang Anda nonton. Ya. Kemudian dengan materi itu Bapak Guru akan memberikan soal dengan diskusi kelompok. Bagaimana Anda memahami materi yang Anda nonton tadi? Baik, kita bagi kelompok. Kelompok 1 siapa? Ya, Riansa. Mana temannya Riansa? Siapa mau berteman Riansa? Ya, silakan berdiri. Kelompok 2. Siapa yang berteman dengan Zulfi? Saya. Ya, silakan mendekat. Dengan siapa? Ya. Kelompok 3. Ya. Mana lagi temannya kelompok 3? Panggil temannya. Ya, sini. Di mana duduknya? Kelompok 4. Ya, dari temannya. Di mana duduknya? Baik, untuk kita yang berkalam tentang pemahaman kita
terhadap materi tadi. Ya, itu ada juga Bapak berikan print out tentang materi hari ini. Silakan juga buka-buka. Ya, itu soal kelompok 1. Ya, silakan diskusikan. Mana kelompok 2? Ini. Oh, sana kelompok 2. Kelompok 3? Oh. Oke, kelompok 4. Ya. Ternyata kelompok apa itu? Ya, silakan kelompok apa? Nanti dipresentasikan. Nanti tadi ini kelompok 1. Kelompok 3 ya. Ada yang bertanya tentang soalnya? Nah, ini kan pilih saja ini kan area siapa Budi dan Febrian. Mereka ini sudah bersahabat lama. Nah, kemudian Budi ini mengajak Febrian pergi ke gereja. Ya. Setelah itu dia berjanji kalau sholat Jumat kamu saya akan pergi. Nah, bagaimana pendapat kalian itu? Kamu agama Islam pergi kebaktian di rumahnya, sholat. Setelah itu teman tadi dia bilang, buku saya nanti kalau hari Jumat sholat saya juga ikut pergi sholat di masjid. Nah, bagaimana pendapat kalian? Nah, ini apa ini? Ini orang Kristen berdoanya. Kalau kita Islam begini, nah, mereka begini, ya. Mereka sudah lama itu bersahabat. Ternyata paham itu diam-diam mengajak Arya memeluk agama Islam. Tadi ya. Nah, ini kerjaan satu saja. Jadi Anda tulis dulu. Kalau sudah bagus berkas pindahkan satu. Nah, paham ya? Ya, ini kalian Anda diskusikan mana ini jawabannya. Kalau sudah pas baru kasih pindah ya. Oke, paham ya? Siapa lagi bertanya? Tidak. Ya, tadi Anda sudah juga nonton video tentang materi senangnya bertema. Ya, ada juga buku ini, silakan dibuka, dibaca-baca sama dengan materi ya dengan video itu. Silakan diskusikan. Ternyata ya ini temanya ini di tetangganya sana sebelah kena musibah ya. Jadi musibah itu rata-rata non muslim ya. Kalian tiap hari itu ya menabung untuk disembahkan ke ya, disembahkan di panti asuhan. Ternyata ada di tetangga desa lain itu tidak kena musibah. Apa yang Anda lakukan? Ya, ya. Bahkan ini ya, ya tadi bagaimana kisah Nabi Muhammad tadi? Ya, tentang apa tadi? Ya. Ini mengajak, ini paham ini mengajak Arya itu masuk agama Islam. Ya. Bagaimana sikap pahami yang seharusnya dilakukan kepada Arya? Ya itu tadi. Ya silakan. Nah ini tidak usah hapus, tulis saja
Nanti kasih tinggal di sebelah ini, toh? Ya. Kalau sudah pilih mana yang bagus, kasih tinggal di sini. Nah, begitu Bang. Ini ada cara saja tulis-tulis. Saling membantu karena apa? Ya. Ya. Nanti kalau sudah rapi, diizinkan karena apa? Ya. Bahannya sebaiknya apa dia sebaiknya? Tidak memaksa, tidak memaksa ayat untuk memeluk agama Islam, karena tidak ya saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Oh, kelompok ketiga. Ya, silakan. Sore dulu. Sebentar. Nah, itu kalian kan hanya patungan. Setiap hari menabung. Ya, agak bisa. Ya, siap bukan? Tiga kita tadi. Diizinkan bagi karena itu adalah diizinkan karena berbagai agamanya. Iya, tapi itu beda agamanya. Apa yang dilakukan Amin? Apakah Amin tugasnya itu dia kerjakan sendiri atau dia dulu Andi? Yo. Apakah mana rasa toleransinya? Sebaiknya dia tunggu Amin kerjakan sama-sama. Ya, dia ini dia pergi melakukan ibadahnya. Jangan hanya Andi dia datang dia kok tidak ada barang. Tidak, itu kan tugas keluarga. Sama. Paham ya? Oke, ini ya ini kan acara Islam. Ya ini setiap hari. Ya ini setiap hari dia setiap bulannya harus tahunannya itu kira-kira kepada bagi aswa. Tiba-tiba ini saya tangganya kayak ada Islam. Baru dapat karya buat. Tuh di sana rata-rata itu bukan Islam, Muslim, agama lain. Bagaimana? Sebaiknya kepada korban dan haram karena tidak terparah. Bagaimana sudah? Oh ya, tambah lagi, sedikit itu. Sudah semua? Mana yang belum? Kelompok? Kelompok dua? Kelompok satu sudah? Belum? Sudah? Ya, coba sedikit. Sudah ya.
Siapa yang duluan takbir? Kelompok empat. Angkat tangan siapa? Kelompok? Empat. Ya, kelompok apa? Siapa kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan soal tentang Fahmi dan Arya. Fahmi dan Arya adalah saudara sahabat. Fahmi beragama Islam, sedangkan Arya beragama Buddha. Mereka melakukan mencari melakukan waktu bersama. Fahmi mengajak Arya untuk memeluk agama Islam. Bagaimana sikap terbaik yang dilakukan Fahmi? Jawabannya, kami sebaiknya tidak memaksa Arya untuk memeluk agama Islam karena Nabi mengatakan tidak masalah lain untuk memeluk agama Islam. Ya, itu. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Tidak. Pas ya? Ya. Itu, oke, duduk. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok atas. Ya. Terus kelompok berapa lagi? Dua. Kita dengarkan sama-sama apa permasalahan kelompok 3. Ya, kelompok 3. Itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan terjadinya bencana di kampung sebelah. Di kampung sebelah terjadi bencana alam. Daerah tersebut mayoritas beragama non-Muslim. Kamu memiliki tabungan yang biasanya kamu sumbangkan ke pantai asuhan setiap bulannya. Apakah yang sebaiknya kamu lakukan? Sebaiknya dia menyumbangkannya kepada kaum bencana alam karena kita bersaudara dan saling tolong menolong walaupun kita berbeda agama. Ada tanggapan? Ya. Oke, silakan duduk. Kita berikan lagi aplaus kepada kelompok 3. Ya. Sudah berani tampil, sudah ada kelompok. Ya, berkenan. Kelompok 1. Ya, masih proses. Ya, kelompok 1. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu Andi dan Ami mengerjakan bersama tugas kelompok. Tiba-tiba Andi meminta untuk pergi ke gereja dan Andi meminta Ami untuk pulang melanjutkan mengerjakan tugas kelompok sendiri. Apa yang sebaiknya dilakukan Andi? Sebaiknya Ami menunggu Andi pulang dari gereja baru mengerjakannya bersama karena itu adalah tugas kelompok. Ada tanggapan? Tidak. Kenapa? Oh, simpel. Oh, makanya ditambah lagi. Kenapa terlalu simpel? Ya. Tidak, ini sudah pendapat kami. Sudah pendapatnya mereka katanya. Oke, kita berikan aplaus. Ya, kita tunggu kelompok. Oke. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menceritakan Budi dan Febrian. Selama berteman baik, mengajak Budi untuk mengikuti ibadah kebaktian minggu. Kemudian
dan presiden berjanji pula untuk mengikuti budi salat Jumat berjamaah. Bagaimana sikap dan baiknya melakukan budi? Inilah pendapat kami. Bertoleransi sesama agama. Mengakui bahwa agama Islam tidak boleh memaksa agama lain untuk memeluk agama Islam. Tidak bisa karena kita berbeda agama, tapi kita menghargai satu sama lain. Mengakui kita berbeda agama, tapi kita menghargai satu sama lain. Mengakui kita berbeda sama karena berbeda kita berbeda tempat ibadah kau di gereja, kalau tempat ibadah saya di masjid. Ada tanggapan? Tidak ada. Oke, silakan duduk. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Luar biasa. Ya. Ternyata hari ini Anda sudah memahami bagaimana tentang materi kita hari ini. Senangnya berteman. Kita saling menghargai satu sama lain karena kita bersaudara. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih Anda sudah fokus belajar diskusi dan kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Kesimpulan dari materi ini adalah dimanapun kita berada, ya kita sama-sama bersaudara. Indonesia memiliki banyak suku, banyak agama, ya. Namun dengan banyaknya suku dan banyaknya agama, adat istiadat, ya tidak menjadi Indonesia itu pecah belah karena kita sama-sama bersaudara. Jadi kepada manapun saya himbau, dimanapun Anda berada, maka anggaplah kalian itu bersaudara satu sama lain. Ya, saya kira cukup sekian kita punya materi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kita baca doa bersama. Ya, doa bersama dipimpin oleh Buya Yusna. Ya, kita sama-sama baca ya. Al-Fatihah. Ya. Ya. Teman-teman, sebelum kita jalan-jalan, marilah kita baca doa Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.